Bab 922. Lin Yu merasa bersemangat setelah menerima panggilan ini. Setelah menunggu begitu lama, dia akhirnya mendapat petunjuk. Tanpa penundaan, dia menyapa Jiang Yan dan yang lainnya, dan mengantar Ye Qingmei ke proyek teknik biologi Li. Meskipun mendekati tengah malam saat ini, pintu proyek teknik biologi Li diterangi dengan lampu depan, dan beberapa truk keluar masuk di pintu, sementara bangunan cermin di dalamnya masih terang benderang. Lin Yu dan Ye Qingmei sedikit bingung ketika melihat truk-truk ini. Mereka saling memandang. Jelas mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Yu berjalan langsung ke truk yang sedang mengantri untuk diturunkan dan duduk di dalam. Sopir itu bertanya, "Saudaraku, apa yang kamu bawa ke sini?" "Madu." Sopir itu berkata kepada Lin Yu dengan sedikit aksen. "Madu." Lin Yu tiba-tiba bingung ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu melihat ke arah daun dan membersihkan alisnya, dan bertanya dengan ragu, apakah tidak ada cukup madu di perpustakaan bahan obat kita? "Tidak." Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dengan beberapa keraguan, dan berkata dengan alisnya, "Kami biasanya menggunakan sangat sedikit madu, dan karena insiden cairan oral baru-baru ini, perusahaan belum menghasilkan produk dalam skala besar. Madu tidak boleh digunakan. Pergi, naik dan bicara." Lin Yu tidak terlibat terlalu banyak, dan berjalan langsung ke kantor di lantai atas bersama Ye Qingmei. Setelah melihat Li Qianjue, dia mengerti segalanya. Saat ini, 4 atau 5 eksekutif berseragam hitam berkumpul di kantor Li Qianjue di meja kerja, mendengarkan apa yang dikatakan Li Qianjue. "Jiarong, cepat." Li Qianjue tampak senang setelah melihat Lin Yu, dan buru-buru melambai ke Lin Yu, memberi isyarat kepada Lin Yu untuk maju. "Dia baik." Setelah melihat Lin Yu, beberapa eksekutif menyapa Lin Yu dengan hormat dan secara otomatis memberi posisi pada Lin Yu. "Halo, kerja lembur sampai larut, kerja keras." Lin Yu tersenyum dan menyapa semua orang, lalu berjalan ke meja dan menemukan tumpukan dokumen kertas A4 bertumpuk di atas meja. Dokumen itu digariskan dan ditandai dengan pena air. Li Qianjue mengambil beberapa kertas A4 dan menyerahkannya kepada Lin Yu, dan berkata dengan riang, "Jiarong, aku meminta seseorang untuk memeriksanya dengan hati-hati seperti yang kamu katakan, dan aku menemukan petunjuk." "Oh." Lin Yu buru-buru mengambil kertas itu dan memindainya dengan hati-hati. Ye Qingmei juga mencondongkan tubuh ke depan segera, melirik kertas A4 di tangan Lin Yu, dan melihat ada bawang hijau, daging sapi, jinten, anggur merah, dan hal-hal lain yang ditulis dengan rapat di atas kertas. Dia langsung bingung dan bergegas ke Li Qianjue dengan ragu. Ditanya, "Tuan Li, apa sebenarnya yang diminta Jiarong untuk Anda periksa?" "Periksa diet pasien ini." Dengan sedikit kegembiraan di mata Li Qianxuan, dia berkata dengan penuh semangat, "Dan itu perlu untuk menyelidiki secara detail. Untuk menyelidiki dengan cermat, saya secara khusus menghabiskan jutaan, menyewa beberapa tim, dan menghabiskan banyak hari dan malam. Sampai hari ini, akhirnya saya menemukan alisnya." "Periksa diet pasien." Ye Qingmei bahkan lebih bingung saat mendengar kata-kata itu. "Ya, coba cek kesamaan pola makan pasien-pasien ini, yaitu selain mengonsumsi cairan oral Changsheng, mereka juga makan hal yang sama pada waktu yang sama." Li Qianzhuo berkata sambil tersenyum. "Apa?" Ye Qingmei sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan cukup terkejut, begitu banyak orang, dan mereka datang dari seluruh negeri, dan kebiasaan makan mereka berbeda. Bagaimana mereka bisa makan satu hal untuk waktu yang lama pada waktu yang sama? Ya, orang di seluruh negeri memiliki kebiasaan makan yang berbeda. Lin Yu berkata sambil tersenyum sambil membalik kertas di tangannya saat ini, tapi mereka semua makan sayuran hijau, mereka semua makan daging, mereka semua minum air dan anggur, menaruh garam dan gula dan bumbu, ini semua sama. Faktanya, pemikiran awal Lin Yu sama dengan pemikiran Ye Qingmei, berpikir bahwa begitu banyak pasien datang dari seluruh negeri,
bagaimana mungkin mengkonsumsi hal yang sama dalam jangka waktu tertentu. Dan Li Qianxuan juga memiliki mentalitas ini selama penyelidikan sebelumnya, jadi dia hanya memeriksa situasi umum dan melihat bahwa kebiasaan makan pasien ini bermacam-macam dan mengira itu tidak ada hubungannya dengan makanan, jadi dia tidak melanjutkan penyelidikan mendalam. Tidak sampai ayah mertua tua Lin Yu menyebutkan bahwa meminum anggur obat dan pengobatan Tiongkok memiliki reaksi hari itu, Lin Yu tiba-tiba menyadari bahwa hal-hal seperti anggur, terutama beberapa merek dengan investasi iklan tinggi dan reputasi tinggi, sangat mungkin dikonsumsi oleh orang-orang di seluruh negeri dalam skala besar. Jadi Lin Yu menelepon lagi dan meminta Li Qianhui untuk memeriksanya dengan cermat, dan dia membuat penemuan hari ini. Ye Qingmei tiba-tiba menyadari setelah mendengar kata-kata Lin Yu, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit curiga hal-hal seperti bumbu dan daging sayur tidak bertentangan dengan cairan oral mereka, bahkan minuman itu juga dengan cairan oral mereka. Tidak ada konflik. Sebagai orang yang berspesialisasi dalam pengobatan Tiongkok, dia sangat jelas tentang reaksi antara bahan obat dan makanan, jadi dia merasa bahwa meskipun dia menemukan sesuatu, itu mungkin tidak membantu. Tetapi melihat ekspresi bersemangat Li Qianhui, dia tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan apa-apa, dan dengan dewa besar seperti Lin Yu, dia tidak harus berperilaku seperti kapak. Bagaimana, Jiarong, apakah kamu sudah mengetahuinya? Li Qianjue tersenyum dan berkata, pokoknya, ada di dalam kertas ini, kamu bisa menemukannya perlahan. Tidak mencarinya, saya sudah menebaknya. Lin Yu melihat kata-kata kecil di atas kertas dan pusing, dan langsung menutup kertas itu secara langsung, dan tersenyum pada Li Qianhui. Tidak mengherankan, itu seharusnya madu. Li Qianluo terkejut sedikit, lalu tertawa dan berkata, apakah kamu menabrak truk di bawah ketika kamu naik ke atas? Tuan Li, maksud Anda semua pasien di seluruh negeri telah meminum madu selama pengobatan? Ye Qingmei sedikit terkejut, lalu melirik Lin Yu, ragu-ragu, tapi cairan dan madu oral kami tidak akan bereaksi. Ya, obat kami benar-benar tidak ada pantangan. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dan melanjutkan, tapi siapa yang tahu apa yang ditambahkan dalam madu ini? Ye Qingmei sedikit terkejut, dan kemudian tiba-tiba menyadari sesuatu tiba-tiba. Hei, Jiarong sudah lama memberitahuku bahwa begitu mereka tahu bahwa mereka makan sesuatu yang sama, mereka harus segera diuji. Li Qianxuo memandang Lin Yu dengan sedikit kekaguman di matanya, dan tersenyum, jadi saya telah meminta orang-orang di Departemen Inspeksi untuk menguji madu, tetapi itu akan memakan waktu, jadi bersabarlah. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, agak tidak berdaya berkata, Saudara Li, saya menyuruh Anda untuk menguji, tetapi saya tidak menyuruh Anda untuk memindahkan semua madu dari pabrik produksi kembali untuk diuji. Lin Yu menilai dari jumlah truk di bawah dan tonase truk barusan, madu yang dibawa kali ini mungkin puluhan ton. Ini semua bukti. Li Qianhui buru-buru berkata, kamu tidak membutuhkan begitu banyak bukti. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hei, kamu akan tahu saat aku memberitahumu. Li Qianjue tersenyum, lalu mengambil kertas itu di tangan Lin Yu, lalu mengambil pulpen, menunjuk ke tempat-tempat yang dilingkari di atas kertas itu, dan berkata, begitu, Lingnan, selatan Huaijiang di daerah ini, merek madu yang diminum pasien disebut Yuanxiang, sedangkan di Lingan dan Qinghai, merek madu yang diminum pasien disebut Pinsuantang. Dan lebih jauh ke utara, di utara Shandong dan Beijing, merek madu yang mereka minum disebut angin alami. Lin Yu mengerutkan kening, jelas sedikit terkejut, dan berkata dengan ragu, mereka minum merek yang berbeda. Ya, mereknya berbeda. Dan saya sudah selidiki, meski tidak ada kaitan antara ketiga perusahaan itu, tapi badan hukumnya tidak ada kaitannya. Kalau begitu ini tidak benar. Lin Yu menghela nafas sedikit, ekspresinya sedikit hilang. Jika pasien meminum merek yang berbeda, dan tidak ada hubungan di antara merek tersebut,
maka kemungkinan tersentuh madu akan sangat berkurang. Li Qianhui tersenyum pada Lin Yu dengan gembira, dan berkata, jenis penutup mata ini telah menipu orang lain, tetapi tidak dapat menipu saya. Saya mengirim seseorang untuk menyelidiki. Meskipun badan hukum dari ketiga perusahaan madu ini tidak berubah, mereka tidak berubah. Beberapa bulan yang lalu, perusahaan mereka tiba-tiba diakuisisi oleh orang misterius dengan harga tinggi, dan orang misterius itu tetap membiarkan mereka bertindak sebagai badan hukum. Dengan kata lain, orang misterius ini hanya menggunakan uang ini untuk membeli hak manajemen. Lalu, ini ketiga perusahaan membuang madu dengan diskon yang sangat besar, dan pembelian mereka melonjak dalam sekejap. Para penggunanya sebagian besar adalah pria tua dan wanita tua yang suka dan serakah murah hati. Banyak dari konsumen ini adalah konsumen dari Lis Changsheng Oral Liquid.